Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 pada mata kuliah kewirausahaan ini. Kami membuat sebuah website untuk pemesanan cemilan eh, dengan nama Cimilku Nyam Nyam. Bisa next. Untuk kelompok 13 sendiri terdiri dari tiga anggota. Itu yang pertama saya, Muhammad Zaki Al Hafiz dengan NIM 2211533004 dan rekan saya eh, Saya Humaira Faryadi dengan NIM 221153319. Dan saya ada Rinda Amin dengan NIM 2311531003. oke, mungkin bisa next dulu. Baik, untuk di awal ini akan saya jelaskan secara langsung, yaitu tentang latar belakang kenapa kami mengangkat tema ataupun judul dan topik mengenai tentang pembuatan website yang digunakan untuk melakukan pemesanan snack secara online. Ada tiga poin utama yang menjadi concern kami sehingga membuat kami mengangkat topik tersebut. Yang pertama yang bisa dilihat pada layar yaitu kebutuhan makanan ringan yang meningkat pada masyarakat, terutama di sela-sela waktu sebelum makan, itu biasanya di rentang jam-jam 9 atau jam 10 pagi ataupun jam 3 ataupun jam 4 sore. Nah, juga pada kasus lainnya yang sering kami temui di lapangan, itunya kebutuhan snack untuk kegiatan rapat-rapat yang ada di lingkungan kampus ataupun lingkungan pemerintah, yang mana snack-snack yang ada di sini itu tidak bervariatif, hanya monoton pada satu tempat. Yang kedua, produsen snack lokal sulit memasarkan produk secara luas dan efektif. Nah, jadi di sini kami ingin membantu UMKM untuk memasarkan produknya melalui internet dan mereka tuh hanya menerima request pesanan dan yang akan mengerjakan mereka dan mengantarkan sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan regulasi yang ada di UMKM tersebut. Yang ketiga, yang menjadi concern utama tersebut adalah semenjak terjadinya COVID-19, kebanyakan kegiatan sekarang sudah dilakukan secara daring. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari salah satu website yang terpercaya, yang dimana di sini menginput juga data dari global, dan tentunya kami di sini menemukan data lokal, yaitu 88,1% pengguna internet Indonesia menggunakan platform digital untuk berbelanja. Mungkin yang bisa sering digunakan seperti toko oren ataupun toko hijau ataupun pada TikTok Shop. Nah, itu juga menjadi salah satu point of interest kami sehingga mengangkat topik ini. Next. Nah, adapun rumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana cara pengembangan aplikasi berbasis web untuk membuat aplikasi Simil Kunyam-Nyam. Jadi di sini website menjadi pihak ketiga yang akan menjadi penghubung antar produsen dan juga customer yang memiliki gaya yang sama dengan online shop yang ada. Yang kedua, bagaimana aplikasi dapat menghubungkan produsen dengan pelanggan secara efisien, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan pemasaran bagi produsen. Itu juga sesuai dengan latar belakang. Yang keempat, bagaimana memperluas jangkauan pasar snack melalui aplikasi web. Yang kelima, bagaimana aplikasi memudahkan pelanggan dalam memilih dan memesan snack berkualitas. Next. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri itu ada 3 poin yang juga memiliki hubungan langsung dengan latar belakang, yaitu mempermudah produsen memasarkan produk secara luas dan efisien menggunakan platform digital yaitu berbasis web. Yang kedua, menyediakan platform praktis bagi pelanggan untuk menemukan dan memesan snack yang berkualitas. Yang ketiga, mendorong ekonomi lokal dengan memperluas akses pasar usaha kecil di sektor makanan ringan. Seperti yang dijelaskan dari awal, yaitu ditujukan untuk pasar yang ada di UMKM. Next.
Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yuma. Pada Yuma, disilahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang kondisi lingkungan tempat di mana website ini dikembangkan. Nah, untuk pengembangan website sendiri, kita mengembangkannya khusus di Kota Padang untuk tahap awal ini, yang mana Kota Padang itu merupakan sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan lokasi strategis untuk pengembangan website Cimulku Nyam Nyam ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin banyaknya institusi. Nah, Kota Padang sendiri memiliki banyak institusi, mulai dari institusi pendidikan dan komunitas yang sering kali menyelenggarakan acara seperti seminar, rapat, dan kegiatan lainnya. Sehingga kegiatan ini menciptakan kebutuhan yang tinggi akan snack box berkualitas yang mudah diakses. Nah, selanjutnya kita masuk kepada produsen. Banyaknya produsen snack lokal yang memproduksi makanan ringan khas daerah ataupun makanan ringan yang sudah dimodifikasi di Kota Padang seringkali menghadapi tantangan dalam pemasaran produk secara efektif, terutama dalam menjangkau kawasan pelanggan yang lebih luas. Nah, dengan itu, website dari Cemil Kunyam ini diciptakan untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan snack dan produsen secara efisien untuk memperluas pasar mereka. Next. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang potensi sumber daya dan peluang pasar. Nah, di sini Kota Padang sendiri memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung pengembangan website Cemil Kunyam Nyam ini, terutama dalam ketersediaan produsen snack lokal yang beragam. Nah, produsen snack ini tidak hanya menyediakan produk khas daerah, namun menawarkan berbagai macam variasi produk lainnya yang sesuai dengan tren pasar. Nah, berkembangnya untuk selanjutnya, infrastruktur digital yang kian berkembang di Kota Padang didukung dengan kualitas internet yang tinggi dan meningkatnya pengguna platform digital di masyarakat. Sehingga terciptanya produk website Cimil Kunyam Nyam ini menjadi penghubung antara produsen dan pelanggan. Nah, selanjutnya target pasar website yang membutuhkan snack untuk acara dan keperluan pribadi. Nah, untuk acara ini, kita itu menawarkan peluang pasar yang menjanjikan untuk pengembangan website ini, mulai dari sisi pelanggan, yang mana target pasar meliputi institusi pendidikan dan komunitas yang sering menyelenggarakan acara. Nah, di sisi lain, terdapat pelanggan yang bersifat individu, yang menjadi potensi pasar utama, terutama dalam keperluan pribadi, seperti pesta, acara keluarga, dan berbagai perayaan lainnya. Nah, selanjutnya, dari sisi produsen yang ingin memperluas jangkauan pasarnya. Dengan memanfaatkan platform digital ini, website Cemil Kunyamnya menjadi jembatan antara produsen lokal yang menginginkan pasar lebih luas dan pelanggan yang mencari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan snack yang beragam. Next. Nah, selanjutnya kita menganalisis ekonomi usaha. Yang pertama itu ada biaya pengembangan aplikasi. Nah, biaya pengembangan aplikasi ini mencakup desain, coding, integrasi fitur, server, dan pemeliharaan aplikasi website ini sendiri. Kemudian kita lanjut kepada biaya operasional, yang mana biaya operasional ini meliputi gaji tim, pemasaran digital, dan biaya legalitas. Yang kemudian ada sumber pendapatan, yang mana sumber pendapatan dari ini komisi penjualan snack box dan biaya berlangganan produsen serta iklan yang akan ditampilkan nantinya. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi keuangan yang meliputi pengeluaran rutin dan proyeksi keuntungan untuk keberlanjutan usaha. Next. Nah, kita masuk kepada bab keberlanjutan usaha. Nah, di sini untuk melanjutkan atau memastikan adanya keberlanjutan usaha ini, kita memiliki 3 strategi. Yang pertama itu ada kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini, kita berfokus kepada penambahan mitra produsen untuk memperluas pilihan produk dan meningkatkan daya saing antar produsen. Nah, yang kedua itu ada pengembangan teknologi,
Nah, di sini website akan terus dikembangkan seperti sistem ulasan dan rating untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran, yang mana pemasaran ini kita memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook untuk promosi dengan berbagai program. Nah, di sini contohnya itu ada kita menyediakan diskon untuk pelanggan atau pengguna baru. Next. Nah, kita masuk kepada teknik pembuatan produk. Di sini, pengembangan website Cimilku Nyam ini dilakukan dengan metode agile untuk memastikan fleksibilitas dan peningkatan fitur yang secara bertahap. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, pada tahap analisis ini kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik dari sisi pelanggan ataupun sisi mitra produsen ini. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada perancangan sistem, yang mana perancangan sistem ini mencakup desain muka atau UI UX yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan website kita. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan aplikasi atau website, yang mana pengembangan fitur utama seperti katalog produk, sistem pemesanan, sistem pembayaran, dan sistem ulasan itu dikembangkan ketika dalam pengembangan website ini. Yang kemudian ada pengujian, yang mana pengujian ini guna memastikan bahwa website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memastikan untuk pengguna dapat berinteraksi dengan mudah pada website ini. Kemudian tahap pemeliharaan, yang mana aplikasi website Cimilku Nyam Nyam ini diluncurkan ke publik serta pemantauan performa dan pengembangan fitur berdasarkan kebutuhan user nantinya. Next. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang bisa dilihat di layar berikut merupakan Gantt chart, yaitu tahap lama waktu yang digunakan untuk rancangan perangkat lunak tadi. Itu memakan waktu sekitar 11 minggu sesuai yang bisa dilihat pada layar, yaitu mulai dari analisis pengguna sampai pengujian integrasi sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya atau oleh rekan saya pada slide sebelumnya yang menggunakan metode Agile. Nah, di sini juga cukup dirincikan bagaimana dari mulai analisis kebutuhan pengguna, kemudian lanjutkan dengan desain wireframe, kemudian penetapan jadwal pengembangan, pemetaan fungsionalitas, finalisasi anggaran proyek, menyusun timeline, kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu pada coding atau mulai merancang UI-nya, menentukan tema warna dan tata letak, kemudian melakukan pembentukan prototipe atau bentuk prajadi untuk lakukan pengujian dulu, pengujian unit, kemudian baru integrasikan dengan sistem pembayaran dan lain-lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan uh, aplikasi website ini. Mungkin bisa next. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ada Rindang, kepada Ada disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya dalam pemasaran produk, eh, dibutuhkan dua bentuk dalam pemasaran produk. Yang pertama, logo dan landing page sebagai ciri khas dan sumber informasi dari website Cimilku Nyam Nyam. Lalu yang kedua, eh, step pemasaran produk adalah promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan komunitas lokal untuk memperkenalkan website. Selanjutnya, anggaran biaya. Dalam penyusunan anggaran biaya, bagi jenis pengeluaran menjadi 4. Yang pertama adalah bahan habis pakai seperti kertas, pena, pensil, papan tulis, dan sebagainya, dengan besaran dana sebesar Rp490.000. Lalu, jenis pengeluaran yang kedua, biasa seperti sewa hosting dalam akun dengan besaran dana sebesar Rp2.480.000. Jenis pengeluaran selanjutnya adalah transportasi lokal sebesar Rp700.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp200.000. Dengan jumlah anggaran biaya total adalah Rp7.870.000. Selanjutnya, demi mengetahui apakah
usaha Cemilko Nyam-Nyam ini layak atau tidak, kami melakukan perhitungan BEP dan PWP. Yang pertama adalah perhitungan BEP, yaitu break even point, yang artinya titik impas, di mana BEP ini adalah seberapa banyak dibutuhkan oleh usaha untuk mencapai titik impas atau balik modal. Dalam perhitungan BEP, kami menggunakan rumus biaya tetap bagi harga jual kurang biaya variabel kali 1 unit. Tetap kami mengambil dari anggaran biaya yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar 7.780.000. Untuk harga jual, yaitu 5.500, diambil dari perkiraan harga satu snack kotak, ditambah dengan 10% keuntungan. Lalu biaya variabel adalah perkiraan harga satu snack kotak, yaitu 5.000. Didapatkan BEP sebesar 1540 unit. Selanjutnya, perhitungan PBP period. Dalam perhitungan PBP ini bertujuan untuk mengetahui kapan usaha mencapai balik modal. Dalam perhitungan menggunakan rumus PBP sama dengan capital outlays bagi proceeds kali 1 bulan. Untuk capital outlays, mengambil dari anggaran biaya sebesar 7.870.000 dibagi dengan 1.179.000 rupiah. Untuk proceed ini diambil dari keuntungan 10% tadi, yaitu 500 rupiah dikali dengan perkiraan snack kotak pada 1 bulannya, yaitu 2.358. Dan didapatkan proceed sebesar 1.179.000. Dan untuk payback period didapatkan 6,75 bulan dan dibulatkan menjadi 7 bulan. Kesimpulan dari hasil perhitungan BEP dan PBP, diketahui bahwa jumlah terjual untuk mencapai titik impas adalah sebanyak 15.740 unit. Dan waktu yang diperkirakan untuk mencapai titik impas tersebut adalah selama 7 bulan kurang lebih. Penjualan yang melebihi titik penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan kepada usaha yang kurang dari 15.740 akan kerugian bagi usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran dan distributif agar usaha dapat beroperasi dan mendapat keuntungan yang optimal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dengan adanya disebutkan atau dijelaskan dengan kesimpulan tadi, cukup sekian dulu untuk pemaparan materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menunjuk tangan. Mungkin kami pamit dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.